Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari cara melakukan pencatatan transaksi keuangan ke dalam aplikasi Mayop Accounting. Untuk soal yang pertama, kita perhatikan ada bukti dokumen 9001. Bukti kas keluar ada dibayarkan kepada bagian gaji dan upah, jumlahnya 23.125.000. Lalu ada keterangan pembayaran gaji karyawan bulan November 2009 dengan rincian bagian penjualan 7 juta, bagian administrasi 16.500.000, dan bagian untuk PPh pasal 21 sebesar 375.000. Nah, bagaimana kita melakukan pencatatannya? Jadi karena ini adalah sebuah transaksi pengeluaran kas, maka kita akan menggunakan fasilitas banking. Lalu kita pilih spend money karena ini adalah kas keluar. Kalau kita nanti ada transaksi penerimaan, maka kita pilihnya receive money. Kita pilih spend money. Lalu di atas ada pilihan akun. Di sini masih menggunakan petty cash atau kas kecil. Kita ganti dulu menggunakan cash in bank. Selanjutnya untuk number check, kita ganti dengan nomor bukti transaksinya, yaitu 01-BKK. Lalu tanggalnya jangan lupa diganti. Kita isi 1 Desember 2009. Untuk amount diisi dengan total pengeluaran kasnya, yaitu 23.125.000. Di sini ada PI, diisi dengan bagian gaji dan upah. Kemudian memonya kita isi keterangan di bukti transaksi yang tadi, yaitu pembayaran gaji karyawan bulan November 2009. Selanjutnya di sini kita masukkan akunnya. Di sini kita bisa pilih akunnya. Pertama yang kita pilih itu wage and salaries expense yang 61100. Kita isi tadi kan ini untuk bagian penjualan 7 juta. Selanjutnya kita pilih lagi yang nomor akunnya 62100. Kalau yang 6.100 itu untuk bagian penjualan, dan kalau yang 6.200 itu untuk bagian administrasi. Kita isi 16.500.000. Dan satu lagi ada PPh pasal 21, itu dia masuknya ke income tax payable. Jadi akunnya 211 ini dia 05. Kita isi 375.000 di sisi kredit. Jadi kita kasih kurung 375. Ya. Yang ininya salah, 16.500.000. Nah, kalau udah semua, nanti di sininya tuh total alokasinya sebesar 23.125.000 dan out of balance-nya akan 0. Artinya dia balance. Kita sekarang bisa lihat jurnalnya. Caranya klik Ctrl plus R. Nah, jadi jurnalnya seperti ini. Untuk transaksi pengeluaran kas untuk pembayaran gaji karyawan bulan November tahun 2009. Jadi kasnya berkurang atau kasnya dikredit sebesar 23.125.000.
Lalu wage and salaries 7 juta untuk bagian penjualan, bagian general dan administratifnya 16.500.000 dan ada pembayaran pajak sebesar 375.000. Kita klik OK. Kalau udah, record. Kita cancel lagi. Kita lanjut ke bukti dokumen 9002. Ada bukti kas masuk. Kalau tadi bukti kas keluar, sekarang ada bukti kas masuk. Maka kita pilih banking receive money. Nah, kita lihat dulu di soal. Diterima dari Toto S sejumlah 150.000, keterangannya penerimaan pelunasan piutang karyawan tertanggal 25 November 2009. Sekarang kita isi, jangan lupa deposit to account-nya kita pilih cash in bank. Lalu ID-nya kita ganti dengan nomor bukti transaksi 01 BKM. Tanggalnya masih tanggal 1 Desember 2009. Amount receive kita isi sebesar 150.000. Lalu untuk memonya kita isi sesuai dengan keterangan yang ada di bukti transaksi. Selanjutnya kita pilih akun yang terpengaruh dengan transaksi ini. Jadi ini kan penerimaan pelunasan, artinya cash in bank-nya akan bertambah, ada di sisi debit, dan juga piutang karyawannya akan berkurang di sisi kredit. Oleh karena itu, kita pilih akun employee receivable. Ini dia. Amount-nya 150. Jobnya kita isi dengan yang TS, Toto Suwito, karena ini kita terima dari si Bapak Toto Suwito ini. Memonya piutang Toto S. Kalau udah, kita bisa lihat jurnalnya, Ctrl R. Nah, jadi karena kita telah menerima pelunasan piutang dari Bapak Toto S sebagai karyawan, maka kas kita bertambah di sisi debit 150.000 dan piutang karyawan berkurang sebesar 150.000. Kita klik OK lalu record. Cancel. Lanjut ke bukti dokumen 9003. Di sini ada bukti kas masuk. Diterima dari PT Meteor Abadi, lalu jumlahnya 75.460.000, keterangannya pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tertanggal 23 November 2009 dengan termin 2/10 N per 30. Nah, termin ini menjelaskan bahwa si PT Meteor Abadi bisa mendapatkan diskon 2% apabila dia bisa melunasi utangnya itu dalam waktu 10 hari pertama sejak tanggal penjualan kredit, yaitu sejak tanggal 23 November. Di sini berarti dia bayar tanggal 2 Desember. Artinya dia masih bisa mendapatkan potongan atau diskon sebesar 2%. Sekarang kita catat transaksi ini. Walaupun di sini adalah pelunasan piutang, tetapi kita tidak bisa mencatatnya di dalam fasilitas banking receive money seperti transaksi sebelumnya. Karena transaksi yang sekarang berhubungan dengan penjualan kredit. Artinya kita harus pilih fasilitas sales, lalu pilih receive payment. Kalau udah, pastikan akun yang kita pilih adalah cash in bank. Lalu customer-nya kita ganti jadi PT Meteor Abadi. ID-nya kita ganti 02 BKM.
Tanggalnya jangan lupa 2/12/2009. Lalu amount receive kita pilih 75.460.000. Di keterangannya, di memo kita tambahkan diskon 2%. Nah, di sini diskonnya akan otomatis terisi. Jadi kita tinggal isi di sininya amount apply-nya kita isi 75.460. Lalu enter lagi. Kita lihat jurnalnya. Nah, jadi nanti akan terjurnal, tercatat di dalam aplikasi Mayop seperti ini. Kalau udah kita klik OK, lalu record. Di sini ada pilihan, kita pilih aja yang print letter. Selesai. Kita lanjut lagi ke bukti dokumen 4. Ada faktur penjualan. Kita lihat faktur penjualan dari PT Oke Jaya Mandiri, di mana PT Oke Jaya Mandiri merupakan supplier kita. Artinya, faktur ini diterbitkan oleh PT Oke Jaya Mandiri. Artinya, kita sebagai PT Tiga Cahaya Putra membeli produk dari PT Oke Jaya Mandiri. Oleh karena itu, kita catat dalam fasilitas purchase. Kita pilih Enter Purchase. Yang pertama, kita pilih suppliernya PT Oke Jaya Mandiri. Lalu kita perhatikan di bukti transaksi tadi ada terminnya 5/10, N/30. Nah, di sini juga ada terminnya. Nih, kalau misalkan nanti kalian nggak muncul, artinya kalian harus buat terminnya dulu. Klik tanda panah putih. Di sini ada kita pilihnya yang in a given of day, diskon days-nya 10, balance due days-nya 30, dan diskonnya 5%. Lalu, purchase-nya kita isi dengan nomor faktur 085 PJ. Tanggalnya 3 Desember 2009. Kalau udah, kita ganti layoutnya. Kita ganti layoutnya jadi item. Klik OK. Di sini bill-nya kita isi jumlah barang. Kita isi yang pertama itu 7. Kita tap item number-nya A. Harganya kita isi dengan harga satuan 1.368. Tap. Lalu yang kedua 5. Harganya 2.095.000. Totalnya 10.475. Kita isi yang ketiga 2 item C. Harganya 3.200.000. Kalau sudah selesai, kita perhatikan apakah total yang ada di dalam aplikasi Mayop sama dengan yang ada di faktur penjualan. Ya, di sini balance due-nya 29.096.100 sama dengan total piutang dagang di dalam faktur penjualan. Lalu, untuk komennya, kita isi dengan nomor faktur pajak standar. Kita isi di sini 010 000 09 85. Kalau udah, kita bisa lihat jurnalnya, Ctrl R.
Nah, akan terjurnal seperti ini. Jadi ada akun payable, karena kita transaksinya itu hutang, kita transaksinya itu kredit, jadi menimbulkan hutang. Lalu ada persediaan barang dagang, karena kita membeli persediaan barang dagang dari PT OKJ Mandiri, dan juga ada pajaknya. Kita klik OK, lalu record. Kita cancel. Sekarang kita lanjut ke transaksi 9.005. Di sini ada faktur penjualan, tapi kita lihat di atas skopnya PT 3 Cahaya Putra. PT kita sendiri, artinya kita menjual barang kita kepada customer kita, yaitu Ivan Seluler. Oleh karena itu kita pilih fasilitas sales, kita pilih enter sales. Nah, di sini kita perhatikan nomor fakturnya 057 FPJ tanggal 3 Desember 2009. Lalu ada termin 2/10 N/30. Sekarang kita pilih dulu customernya, Ivan Seluler. Di sini terminnya sudah otomatis karena kita sudah buat dulu di awal. Lalu invoice-nya kita ganti dengan nomor faktur 057 FPJ. Jangan lupa tanggal juga diganti, 3 Desember 2009. Selanjutnya layoutnya kita ganti jadi item. Sudah otomatis item, klik OK. Lalu sekarang kita masukkan jumlah barangnya di ship. Yang pertama itu 5. Kita tap item number-nya A. Nah, dia harganya udah otomatis, tapi kita lihat dulu apakah sama dengan yang di soal. 1.712.500. Kita bisa lanjut. Yang kedua 7 B. Yang ketiga 2. Itu yang C. Lalu kita lihat totalnya. Di sini 2.625, totalnya 18.375. Lalu 4 juta, totalnya 8 juta. Nah, kita lihat di soal ada yang namanya asuransi 0,2%. Asuransi. Nah, kita pilih yang ini. Asuransi 2%. Kita tap. Kita masukkan di total berapa asuransinya, yaitu 69.875. Nah, sekarang kita lihat balance due-nya sama dengan total piutang dagang yang ada di soal ini, yaitu 38.508.112,50. Jangan lupa di komen kita isikan dengan nomor faktur pajak standar. Kalau udah, kita lihat jurnalnya. Nah, di sini ada account receivable karena kita menjual barang secara kredit, artinya kita bertambah piutang kita. Lalu ada sales, ada asuransinya, ada PPN-nya, dan ini juga ada barang dagang dan harga pokok penjualan. Kita klik OK, record. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih.